البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yang mana sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, masih seputar tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, ad-darsu ats-tsaminu, pelajaran yang ke-8. Wajibatus shalah, itu perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat. Kemarin sudah kita lewati rukun-rukunnya. Sekarang adalah perkara-perkara yang wajib di dalam salat. Kata beliau, wajibatus shalati hiya tsamaniyatun. Perkara-perkara yang diwajibkan dalam salat itu ada 8. Jami'ut takbirati ghairu takbiratul ihram. Semua takbir-takbir yang ada selain takbiratul ihram adalah termasuk perkara yang wajib. Takbiratul intiqal, na barakallahu fikum, seperti itu. Adapun kalau diinginkan takbir sini, jangan antum bayangannya mengangkat tangan ya. Kalau mengangkat tangan itu mustahab, hukumnya sunnah. Sehingga yang jadikan patokan inti itu bukan mengangkat tangannya tapi takbirnya. Kalau takbiratul ihram rukun, tapi mengangkat tangannya sunnah. Naam. Dan sudah kita latih, disunnahkan untuk mengangkat tangan pada 4 tempat. Yaitu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ketika apa? Ruku', Allahu Akbar, ya kan? Kemudian ketika bangkit dari ruku', yaitu i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Kemudian yang keempat, ketika bangkit dari 2 rakaat pertama. Naam. Allahu Akbar. 4 tempat tersebut disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah, ini sekarang kata beliau, jami'ut takbirati ghairu takbiratul ihram. Semua takbir-takbir yang ada selain takbiratul ihram wajib. Wa qaulu sami'allahu liman hamidah lil imam wal munfarid. Ucapan beliau yaitu ucapan sami'allahu liman hamidah itu lil imam wal munfarid, untuk imam dan munfarid. Nah, yaitu untuk imam dan untuk orang yang sholat sendirian. Berarti kalau makmum enggak perlu ikut-ikutan. Ya mungkin aja ada orang yang belum paham ya. Jadi ketika imamnya sami'allahu liman hamidah, dia ikut juga sami'allahu liman hamidah. Keliru. Kalau makmum enggak perlu ngikutin. Pada lafaz itu makmum cukup mengucapkan rabbana walakal hamd. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, takbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Dan apabila rukuk, rukuklah kalian. Fa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' faqala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kemudian ketika imam bangkit dari rukuk, seraya mengucapkan sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Itu syahidnya ya. Jadi kalau makmum enggak perlu mengikuti lafaz sami'allahu liman hamidah, tapi cukup mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Jadi imam dan munfarid ucapan sami'allahu liman hamidah. Adapun kalau makmum yang dia ucapkan adalah rabbana walakal hamdu. Kita lihat wa qalu rabbana walakal hamdu lil kull. Ucapan rabbana walakal hamdu lil kull, yaitu untuk semuanya. Makmum, munfarid ataupun imam mengucapkan rabbana walakal hamdu karena bacaan. Rabbana
walakal hamdu. Wa qaluhu subhana rabbiyal azim. Ini juga berikutnya ya, ini termasuk perkara-perkara yang wajib tadi ya. Pertama, semua takbir kecuali takbiratul ihram. Kedua, ucapan sami'allahu liman hamidah untuk imam dan untuk munfarid. Yang ketiga, ucapan rabbana walakal hamdu untuk semuanya. Wa qaluhu subhana rabbiyal azim fir ruku'. Ucapan subhana rabbiyal azim itu pada ruku' itu juga termasuk perkara yang wajib. Karena bacaannya ya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Yang tidak sahih adalah tambahan wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tambahan itu tidak sahih, ziyadah syadzah. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita mencukupkan dengan yang ada di dalam sahih atau yang dijelaskan dalam hadis yang sahih, subhana rabbiyal azim. Wa qauluhu subhana rabbiyal a'la fis sujud. Dan berikutnya perkara yang wajib juga adalah ucapan subhana rabbiyal a'la di dalam sujud. Bacaannya ya 3 kali juga ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tambahan wa bihamdih, naam itu tidak sahih. Tambahan wa bihamdih tidak sahih. Naam. Wa qalu rabbighfirli baina sajdatain. Rabbighfirli ada yang 2 kali, yang 3 kali. Nah, barakallahu fikum, itu dibaca antara apa? 2 sujud. Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Naam. Kemudian berikutnya wa tasyahhud al-awwal wal julus lah. Termasuk perkara yang wajib adalah tasyahud pertama dan juga apa? Duduk tasyahud. Karena tasyahud akhir kemarin dimasukkan dalam rukun kan? Tasyahud yang akhir kemarin. Nah, di tasyahud awal itu termasuk apa? Nah, barakallahu fikum, termasuk perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib ini upayakan senantiasa kita jaga. Bedanya dengan rukun. Kalau rukun barakallahu fikum itu tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Jadi mau enggak mau harus ganti. Sekarang surat Al-Fatihah rukun atau bukan? Rukun. Sehingga kalau antum rakaat pertama misalkan mendapati makmum, mendapati imam dalam keadaan ruku, antum enggak dapat Al-Fatihahnya, menurut pendapat yang kuat barakallahu fikum, antum nanti menggantikan rakaat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak cukup antum tambal dengan sujud sahwi, enggak cukup. Beda dengan perkara yang wajib. Kalau perkara yang wajib ini nanti kalau antum terlupakan di dalam salat, itu bisa ditambal dengan sujud sahwi. Itu bedanya ya. Nah, taruhlah antum lupa enggak apa? Lupa tidak baca subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, lupa. Ingat setelah itu antum ingat. Di akhir-akhir rakaat ingat. Nah, apa yang antum lakukan? Yang antum lakukan adalah sujud sahwi. Paham ya? Karena itu perkara yang wajib sehingga bisa ditambal dengan sujud sahwi. Jadi kalau perkara rukun enggak bisa. Mau tidak mau harus mendatangkan rukun tersebut. Kalau misalkan antum lupa walaupun dari awal ikut Allahu Akbar, lupa enggak baca surat Al-Fatihah, nah ketika rukuk antum ingat, kalau antum salat sendirian misalkan, bangkit lagi, berdiri, baca dulu Al-Fatihah baru lanjutkan. Paham ya? Itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam waffaqahullah berdasarkan hadis Ubadah bin Samit muttafaqun alaih, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah rukun, jangan sampai diremehkan, apalagi sengaja nunggu rukuk sangat keliru. Paham ya? Hindari seperti itu ya. Upayakan antum dapat Al-Fatihahnya karena rukun. Kalau kita misalkan sengaja nunggu rukuk kemudian baru ikut, enggak dapat dia rakaat tersebut. Allahu musta'an. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz rahimatullah alaihi, al-wajibul awal, perkara wajib yang pertama, jami'ut takbirat ghairu takbiratul ihram. Semua takbir-takbir yang ada selain takbiratul ihram. Masuk di situ takbiratul intiqal. Ya kan? Takbiratul intiqal kan juga takbir juga. Adapun takbiratul ihram rukun. Liqauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dikarenakan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbir fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir pada setiap raf'in wa khafdin, ketika setiap kali beliau mengangkat dan mau na barakallahu fikum turun itu ya mungkin mau sujud atau mau ruku' kan itu na'am. Wa qiyamin wa qu'udin, ketika berdiri dan ketika duduk. Paham ya? Naam, Allahu akbar, takbir.
Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa shahahah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara al-imam fakabbiru wal amru lil wujub. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila imam bertakbir, takbirlah kalian. Wal amru lil wujub. Di sini ada kaidah yang sering antum dengar dalam ilmu fikih atau usul fikih, al asl fil amr yadullu 'alal wujub. Fakabbiru, kabbir. Ini kan perintah amr. Wal asl fil amr yadullu 'alal wujub. Kaidah usulnya seperti itu kan? Hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajibnya perbuatan tersebut untuk dikerjakan. Naam. As-tsani yang kedua, kewajiban yang kedua, qauluhu subhana rabbil azim fil ruku'. Ya, ucapan subhana rabbil azim ketika ruku' itu termasuk perkara wajib. Jadi jangan sampai lupa bacaan tersebut. Naam, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Untuk tambahan wa bihamdih tidak perlu karena tidak sahih. Li hadits Hudzaifah fi wasfi shalat, naam. Fi wasfi shalatir rasul, kurang tak marbutah itu ditambah sendiri. Fi wasfi sholati, kurang tak marbutah di situ ya. Li hadits Hudzaifah fi wasfi shalatir rasul sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ih. Dikarenakan hadis Hudzaifah yang berisikan tentang sifat salatnya Rasulullah SAW, fakana yaqulu fi ruku'ih, dahulu beliau mengatakan ketika rukuknya subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, wa fi sujudih, dan ketika sujudnya subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Itu bacaannya ya, ruku' subhana rabbil azim 3 kali, kalau sujud subhana rabbil a'la 3 kali. Ada bacaan yang lain, cuman ini diantaranya bacaannya ada yang lainnya. Naam. As-salisu yang ketiga, qauluhu sami'allahu liman hamidah lil imam wal munfarid. Ini tadi. Ingat-ingat ini, ucapan sami'allahu liman hamidah untuk imam dan untuk munfarid. Untuk orang yang salat sendirian dan untuk imam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau makmum dia enggak perlu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, cukup yang dia ucapkan rabbana walakal hamdu. Hadisnya sudah kita lewati tadi itu ya. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' faqala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Jadi makmum cukup ucapan rabbana walakal hamdu, tidak perlu ngikutin atau mengucapkan sami'allahu liman hamidah seperti itu. Naam. Kata beliau, ucapan sami'allahu liman hamidah untuk imam dan munfarid, orang yang salat sendirian. Liqauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, dikarenakan ucapan Abu Hurairah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan masalah sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dahulu beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah hina yarfa' sulbahu. Dahulu Rasulullah SAW mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat punggungnya minar rak'ah, dari ruku'. Muttafaqun alaih. Jadi itu dalilnya ya, sangat kuat sekali ya. Nah, jadi ucapan sami'allahu liman hamidah untuk siapa tadi? Imam dan munfarid. Adapun kalau makmum, nah barakallahu fikum, dia cukup ucapan rabbana walakal hamdu. Ar-rabi' yang keempat, qauluhu rabbana walakal hamdu lil kull. Ucapan rabbana walakal hamdu lil kull. Ucapan lil kull ini maksudnya apa? Untuk semuanya, munfarid, imam, makmum, ya harus mengucapkan tadi itu rabbana walakal hamdu karena zikirnya, bacaannya itu. Naam. Lil kull maksudnya semuanya. Al-imam wal makmum wal munfarid, kata beliau. Imam, makmum dan munfarid yang salat sendirian pun juga mengucapkan rabbana walakal hamdu. Wa illa di sana ada bacaan yang lain yang panjang juga, cuman yang pendek simpel ini sudah cukup. Rabbana walakal hamdu. Paham ya? Kalau membaca yang panjang enggak masalah juga. Liqauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil hadis sabiq, dikarenakan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang telah lewat, summa yaqul, kemudian beliau berkata, wa huwa qa'im, dalam keadaan beliau berdiri, Rabbana walakal hamdu. Yang terkadang keliru itu dia mengucapkannya itu belum selesai iktidal lurus, dia sudah mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Luruskan dulu sampai benar-benar iktidal baru diucapkan bacaan tadi itu.
Paham ya? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Jangan ketika antum baru bangkit sudah diucapkan Rabbana walakal hamdu. Maksudnya makmum. Kalau imam kan mungkin kalau imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah itu kan ucapan imam misalkan. Dia makmum, nah itu ucapan Rabbana walakal hamdu jangan ketika bangkit. Ketika sudah apa? I'tidal. Benar-benar lurus lalu mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Naam. Berikutnya, al-khamis yang kelima, qaulu subhana rabbiyal a'la fi sujud li hadits Hudzaifah al-mutaqaddim. Ucapan subhana rabbiyal a'la nam yaitu ketika sujud dikarenakan hadis Hudzaifah yang sudah kita lewati. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kalau masih ada sisa waktu, mungkin imamnya bacaannya panjang gitu atau istilahnya berdoa dulu, kita berdoa juga di situ. Karena tempat dan keadaan yang paling bagus seorang hamba berdoa di dalam salat adalah ketika sujud. Ya kan? Nah, barakallahu fiikum. Jadi keadaan yang paling dekat seorang hamba dan Allah Taala itu ketika apa? Ketika dia sujud wa huwa sajid fa aktsirud du'a, yaitu ketika hamba itu sujud maka perbanyaklah doa. Oleh karena itu kadang antum jumpai imam kalau sujud kok panjang sekali, kenapa itu? Karena membaca doa. Nah, kita kesempatan setelah membaca doa ini tadi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, masih ada waktu berdoa. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Paham ya? Doa apa saja silakan, yang penting doa kebaikan ya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. As-sadisu yang keenam, qaulu rabbighfirli baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud mengucapkan rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Walaupun ada bacaan yang lain, ini yang sering kita baca. Na'am barakallahu fikum. Kama fi hadits Hudzaifah annahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tercantum dalam hadis Hudzaifah bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan kana yaqul, mengatakan bainas sajdatain, ketika duduk di antara dua sujud, rabbighfirli, rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Mohon salah nih ya. Jadi ini perkara-perkara yang wajib. Nah, perkara-perkara yang wajib yang perlu apa? Barakallahu fikum, perlu dijaga, perlu dijaga. Jangan sampai kita tidak apa? Tidak melakukannya kemudian juga tidak sujud sahwi. Karena perkara yang wajib ini kalau terluputkan, cara menambahnya dengan sujud sahwi. Berbeda dengan perkara rukun. Kalau rukun mau enggak mau diulangi. Paham ya? Itu kalau rukun. As-sabi' was-samin, yang ketujuh dan yang kedelapan, at-tasyahhud al-awwal wal julus lah. Tasyahud pertama dan duduk untuk tasyahud, karena otomatis kalau orang tasyahud kan duduk di situ ya. Nah, kenapa dinamakan tasyahud? Karena ada bacaan syahadah situ ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk mengisyaratkan jari telunjuk. Tidak ada dalil yang sahih mengisyaratkannya ketika lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Paham ya? Kalau orang-orang sufiyah sebagian mereka itu kalau tasyahud itu enggak langsung baca, enggak langsung mengisyaratkan. Nunggu syahadat dulu. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilaha illallah itu. Tegaknya ini ketika syahadat tadi itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Pendapat yang rajih bagaimana sesuai dengan dalil secara global, awal kali langsung isyarat. Jadi enggak perlu nunggu syahadatnya, dari awal langsung mengisyaratkan. Paham ya? Langsung mengisyaratkan dengan telunjuknya. Untuk masalah menggerak-gerakkan jari gini, sudah kita lewati pembahasannya barakallahu fikum. Itu ziyadah yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah itu perawi yang thiqah. Perawi yang thiqah. Namun apa? Ternyata beliau ini menyelisih perawi yang thiqah yang lainnya di dalam membawa tambahan tersebut. Paham ya? Sehingga dihukumi oleh Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimatullah alaih, ziyadah yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah adalah ziyadah syadzah, yaitu tambahan yang ganjil, sehingga la yu'mal biha, tidak diamalkan dengannya. Gerakan ini katanya ngusir syaitan. Kalau Syekh Al-Albani berpendapat itu adalah apa? Adalah tambahan yang makbulah. Karena apa? Ziyadat thiqah makbulah. Tambahan perawi yang thiqah itu makbulah. Kita katakan sepakat. Tambahan perawi yang thiqah itu diterima, kita sepakat. Kalau tidak menyelisih perawi yang lain yang thiqah.
Paham ya? Jadi Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ketika mengkritik tambahan tersebut bukan berarti beliau melecehkan Al-Imam Al-Albani, tidak. Sepakat mengenai ziyadah thiqah maqbulah. Tambahan perawi yang thiqah itu diterima, itu sepakat sudah. Tapi dengan catatan selama perawi yang thiqah ini tidak menyelisih para perawi thiqah yang lain yang membawa tambahan tersebut. Ternyata apa? Zaidah bin Qudamah sendirian di dalam membawa tambahan apa? Menggerakkan jari telunjuk tadi itu untuk mengusir setan atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ternyata para perawi thiqah yang lainnya yang bahkan lebih thiqah itu tidak membawa tambahan tersebut. Sehingga dengan kaidah yang sering kita baca itu, nah barakallahu fikum, mukhalafatus thiqah liman huwa aula minhu aw mislah syadzah. Paham ya? Penyelisihannya, menyendirinya seorang perawi yang thiqah dengan suatu tambahan atau suatu hadis yang menyelisih para perawi thiqah yang lainnya, maka hadisnya syadz, riwayatnya syadzah. Jadi kita cukup mengisyaratkan dengan jari telunjuk, tidak perlu menggerak-gerakkan. Paham ya? Itu pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dan juga yang lainnya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya kata beliau, as-sabi was-samin, yang ke-7 dan yang ke-8, at-tasyahhud al-awwal wal julus lah, yaitu tasyahud pertama dan juga duduk untuk tasyahud. Li hadisi, dikarenakan suatu hadis kan Rasulullah SAW yaqra fi kulli rak'atain at-tahiyyah. Masyaallah. Dahulu Rasulullah SAW membaca, nah barakallahu fikum, di setiap 2 rakaatnya, nah itu tahiyyat, maksudnya bacaan tahiyyat itu. Cuman pendapat yang kuat barakallahu fikum untuk masalah tahiyyat itu, kalau tasyahud pertama itu cukup sampai kepada syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak perlu ditambah dengan salat Ibrahimiyah. Bacaan salat Ibrahimiyah itu dibaca pada tasyahud yang akhir. Paham ya? Atau tasyahud kedua. Nah, kalau terdiri dari 2 tasyahud. Kita lihat sini. Wa fi hadisin akhar, dan juga tercantum dalam hadis yang lain, idza qa'adtum fi kulli rak'atain faqulu at-tahiyyat. Masyaallah. Apabila kalian duduk pada setiap 2 rakaat, maksudnya tasyahud awal ataupun tasyahud akhir kalau terdiri 4 rakaat, faqulu, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kemudian baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu baru apa? Membaca doa minta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau antum menambah doa lagi, ada doa yang lain. Doa yang Rasul ajarkan kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kalau antum tambah lagi. Paham ya? Setelah itu salam. Wa illat, doa yang lain juga ada selain itu ya, akan sebutkan nanti. Naam. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i. Wal arkan ma saqata minha sahwan aw amdan batulatis salatu bitarkihi. Penting ini, catatan yang paling penting ini ya di antaranya. Dan rukun-rukun itu apabila gugur salah satu rukun tersebut sahwan karena lupa, aw amdan atau karena sengaja, batal salatnya dengan meninggalkan tadi itu. Salatnya batal kalau dia enggak mengganti. Paham ya? Ini penting ini. Jadi kalau misalkan antum terlambat, datang kok sudah sampai imamnya i'tidal atau imamnya ruku, antum enggak baca Al-Fatihah, nambah 1 rakaat. Paham ya? Nah, nambah 1 rakaat baca Al-Fatihah di situ. Kalau antum salat sendirian, mungkin lagi banyak pikiran itu ya, Allahu Akbar. Enggak baca apa-apa dia. Ketika ruku ingat, Allahu Akbar. Wah, tadi belum baca Al-Fatihah tadi ya. Nah, bangkit lagi. Baca Al-Fatihah dulu baru dilanjutkan lagi. Itu rukun seperti itu, enggak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Beda kalau perkara wajib. Kalau perkara wajib bisa ditambal dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun, didatangkan rukunnya dulu, kalau dia karena lupa nanti di akhir dia sujud sahwi. Paham ya? Kalau semata-mata sujud sahwi itu menambal rukun enggak bisa. Paham ya? Karena rukun apa kemarin definisinya? Janibus syai' al-aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuat itu rukun, sehingga jangan sampai terluputkan. Naam. Kita lihat yang wajib.
Wal wajibatu mattaqata minha 'amdan batulatis shalah bi tarkih wa sahwan jabruhu asnam. Jabruhu as-sujud lis-sahwi, masyaallah ini. Ini catatan penting ini. Sedangkan perkara-perkara wajib di dalam salat apabila gugur, salah satu di antara perkara wajib tersebut batal salatnya kalau sengaja. Kalau sengaja ya. Kalau lupa maka yang menambalnya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud apa sih? Sujud berapa kali sujud? 2 kali sujud. Bacaannya ketika sujud ada bacaan lain atau sama? Sama, dengan sujud yang lainnya sama ya. Nah, cuman ketika sujud sahwi barakallahu fikum hafizakumullah itu disebabkan karena lupa. Jadi orang lupa itu wajar, buktinya ada sujud sahwi. Kalau seandainya orang semuanya enggak ada yang lupa, sujud sahwi enggak dipakai. Paham ya? Ucapan subhanallah, mengingatkan imam itu juga dipakai kalau seandainya semuanya orang enggak ada yang lupa. Ini menunjukkan orang itu ada yang lupa. Jadi pahami baik-baik ya bedanya antara rukun dengan apa tadi? Dengan perkara yang wajib. Kalau rukun sekali dia meninggalkan sengaja atau lupa, batal salatnya kalau dia tidak mendatangkan rukun. Tapi kalau perkara yang wajib, ketika dia meninggalkan sengaja, maka batal salatnya. Kalau meninggalkan karena lupa, maka bisa ditambah dengan sujud sahwi. Itu perbedaan antara rukun dengan perkara yang wajib. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.